kita lanjutkan dari video yang sebelumnya. Jadi, di sini selain meminta opininya, dia juga menentukan ada 3 jenis kelompok yang akan mengisi survei, yaitu administrator, student, and faculty. Jadi di sini kita bisa mengatakan bahwa ada 3 kelompok di sini ya. Nah, oleh karena itu maka cocok untuk menggunakan yang more than 2 proportion. Di sini, pada tingkat signifikansi 1%, dia mengetahui kelompok mana yang memiliki sikap yang berbeda terhadap jawaban survei tersebut. Nah, H0 itu menjadi P1 sama dengan P2 sama dengan P3, karena ada 3 kelompok. Lalu H1 adalah not all of the P are equal, dimana si PJ-nya ini adalah J 1, 2, 3 ya. 1 untuk administrator, student untuk yang 2, faculty yang 3. Nah, sama halnya dengan yang tadi, kita juga harus membuat yang observe dan expected. Nah, kalau yang di sini dia langsung ya. Dia akan langsung, dimana atas itu pokoknya yang observe, bawah yang expected. Nah, cara perhitungannya juga masih sama. Kita hitung si P-bar-nya ya. Tinggal X1 tambah X2 tambah X3, berarti kita punya di sini X1 ya 63. Ya, mungkin yang kita pilih di sini. Oke. Oh, kelompok mana yang memiliki sikap berbeda? Berarti yang dia minta yang opposite, yang kebalik. Jadi 37 tambah 30 tambah 13. Oke, kalau kita totalkan berarti ini jadi 50, ini jadi 80 ya. Terus dibagi dengan total kesemuanya. Total semuanya kan adalah 200. Gitu. Itu dapat overall proportion atau P-bar-nya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung. Oke. Sebenarnya kan yang kita inginkan berarti di sini si 80 bagi 200 kita kalikan dengan si total yang administrator berapa. Oke. Coba kalau kita ambil kalkulator, 80 bagi 200 kali 100 itu adalah 40. Oke. Lalu setelah itu hitung lagi untuk berikutnya. Berarti 80 bagi 200 kali 50. Oke. Saya ulangi, berarti 80 bagi 200 kali 50. Jadi dapat 20. Karena ini kebetulan sama 50, jadi ini pasti akan sama 20. Nah, lalu untuk yang favor yang expected berarti tinggal dikurangkan aja. 100 kurang 40 dapat 60. 50 kurang 20 dapat 30. 50 kurang 20 dapat 30. Nah, nanti tinggal dihitung aja untuk make sure apakah jawaban kita atau perhitungan kita benar atau salah. Tinggal 60 tambah 30 tambah 30 apakah benar 120? Lalu 40 tambah 20 tambah 20 apakah benar 80? Lalu ke bawahnya 60 tambah 40 apakah benar 100? 30 tambah 20 apakah benar 50? Dan 30 tambah 20 apakah benar 50? Seperti itu. Nah, setelah itu kita akan menghitung chi-square statnya ya dengan cara yang sama, dengan rumus yang sama. Jadi FO kurang FE dikuadratkan dibagi FE. Ya, di sini tidak diperjelas si perhitungannya, pokoknya kita langsung dapat nilainya adalah 12,792. Lalu chi-square statnya berarti cari yang alfanya 0,01. Oke. Jadi di sini kita akan cari yang 0,01. 0,01 berarti yang di sini. Nah, di sini dia punya degree of freedom, hati-hati. Degree of freedom-nya adalah C kurang 1. Berarti degree of freedom dia adalah yang 2. Jadi kalau kita tarik di sini adalah 9,210. Oke. Di sini 0,01 degree of freedom 2, 9,210. Oke, ini hasilnya. Nah, kalau kita gambar, kita tahu secara gamblang bahwa si critical value ya nilainya itu lebih kecil daripada yang chi-square stat ya. Jadi pasti dia ada di area alpha. Berarti kita akan tolak H0.
Nah, setelah menolak H0, kita pengen tahu sebenarnya yang mana nih yang memberikan perbedaan. Nah, ini mirip seperti yang one way ANOVA, di mana kita di one way ANOVA kita menggunakan yang dari F-test kita menggunakan Tachy-Kramer. Nah, kalau di sini kita menggunakan Marasquillo prosedur. Ya, jadi Marasquillo prosedur ini hanya akan digunakan jika H0 itu ditolak. Nah, jadi di sini kita akan mencoba membuat perbandingan antar semua variabel. Lalu kita akan mengamati perbedaannya untuk setiap pasangan. Oke, lalu sama seperti yang Tachy-Kramer, kita akan mencoba menghitung critical range-nya. Nah, di sini critical range-nya menggunakan rumus akar dari chi-square alpha, ini alpha ya, dikalikan dengan akar dari PJ kali 1 minus PJ dibagi NJ ditambah P kebalikannya, ya pasangannya, kali 1 minus P pasangannya dibagi N pasangannya. Nih, catatan, rentang kritis atau critical range pasti akan berbeda untuk setiap perbandingan pasangan. Nah, sepasang proporsi tertentu berbeda secara signifikan jika nilai PJ kurang P pasangannya lebih besar dari critical range. Oke, langsung masuk contohnya aja. Nah, kita menggunakan contoh yang berbeda dengan yang tadi kita punya. Ya, kalau tadi kan tentang survei di universitas. Nah, sekarang kita mau menggunakan survei untuk pemilihan hotel, ya. Di sini ada 3 jenis hotel, Golden Palm, Palm Royal, dan Palm Prince, di mana kita menanyakan ke responden apakah Anda akan memilih hotel itu apa lagi atau tidak, yes or no. Nah, di sini tingkat signifikansi 5%, ya. Nah, kita selanjutnya di sini otomatis kita hitung P masing-masing karena di sini kan rumusnya udah jelas ya, ada P masing-masing. P1 berarti X1 bagian 1 Golden Palm dulu, jadi 128 dibagi 216 ya. Lalu P2-nya peristiwa menarik di sini adalah orang memilih lagi gitu ya. Lalu P2-nya adalah 199 bagi 232 dapat segini. P3 186 dibagi 252 dapat segini. Oke. Nah, berikutnya untuk perhitungan pairwise comparison-nya ya, untuk pembandingnya sebenarnya ada rumusnya ya. Adalah C kali C kurang 1 dibagi 2. Jadi sebenarnya C kali C kurang 1 bagi 2 dapat 3. Jadi ada 3 pasangan kemungkinan yang terjadi ya. 1 ke 2, 1 ke 3, 2 ke 3. Oke. Nah, di sini kita mau mencoba menghitung ya chi-square alpha-nya. Oke. Di mana kita menggunakan degree of freedom C kurang 1. Oke. Nah, di sini kita menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Oke, 0,05 berarti biar nggak ketutup nih, 0,05 C kurang 1 kan C-nya 3, berarti 2 kurang 1 di sini. 3 kurang 1 yaitu 2. Oke, jadi si chi-square-nya 5,991. Makanya di sini dapat nilainya 5,991. Tapi ingat ini mintanya diakarin. Jadi akar dari 5,991 yaitu 2,447. Kalau kalian takut nanti untuk pengakarannya kan biasa suka angkanya banyak ya. Biasanya banyak angka itu bisa menimbulkan hasil yang berbeda karena ya kalian pemenggalannya di mana ya, berapa angka di belakang komanya gitu ya. Kalau di sini kita biasa menggunakan 4 angka di belakang koma biar aman. Lalu berikutnya kita mencoba membandingkan ya. Kita membandingkan P1 absolut, ingat sekali lagi, absolut dari P1 kurang P2 berapa? Absolut dari P1 kurang P3 berapa? Absolut P2 kurang P3 berapa? Nah, nanti kita hitung critical range masing-masing ya. Rumusnya kan akar dari chi-square kuadrat. Akar dari chi-square alpha. Nah, di sini kan udah dapat 2,447. Nah, ini sama. Kalikan dengan akar dari, berarti ini P1 kali dengan P2 dibagi dengan N1 tambah, di sini P1 kurangi
kali 1 minus P1 dibagi N1. Ditambah dengan P2 kali 1 minus P2 dibagi dengan N2. Dapat nilainya segini. Lalu berikutnya, untuk P1 kurang P3, jadi di sini P1 kali 1 minus P1 dibagi N1, ditambah P3 kali 1 minus P3 dibagi dengan N3. Dapat nilai segini. Lalu berikutnya, P2 kurang P3. Jadi ini P2 kali 1 minus P2 dibagi dengan N2, ditambah dengan P3 kali 1 minus P3 dibagi N3. Dapat nilainya sekian. Nah, di sini kita mau membandingkan ya absolute difference yang kita miliki dengan si critical range. Ya. Jika absolute difference-nya lebih besar dari critical range, maka proporsi berbeda secara signifikan. Ya, di sini udah di step. Jadi kita cek di sini absolute difference-nya apakah lebih besar dari critical range atau tidak. Kalau kita lihat di sini yang P1 kurang P2, iya lebih besar. Lalu berikutnya P1 kurang P3, iya lebih besar. P2 kurang P3 juga sama, iya lebih besar. Nah, sekarang pertanyaannya pasti yang mana yang paling lebih besar gitu ya. Nanti kalian kurangin aja masing-masing difference-nya. Kita lihat difference yang paling besar yang mana. Konsepnya sama yang dengan Tachy-Kramer, yang paling besar yang pertama, lalu kita bandingkan dengan paling besar yang kedua. Kita cari variabel mana ya, si P mana nih yang muncul di peringkat 1 dan 2. Itu berarti yang paling besar di antara yang lain. Oke, sisanya baru ngikutin lagi kayak yang tadi, yang Tachy-Kramer. Sisanya dari P2, misalnya dapat P1, dapat P1 yang paling besar. Berarti tinggal lihat P2 kurang P3 nilainya jadi positif apa negatif harusnya di sini. Kalau positif ya berarti harusnya P2 lebih besar dari P3. Atau misalnya kayak ini. Sisanya adalah P1 dan P3 misalnya. Ya. Berarti kalau di sini kita lihat kan P1 itu lebih kecil daripada P3. Berarti harusnya P3 lebih besar daripada P1. Seperti itu. Lalu berikutnya kita akan menguji untuk chi-square test of independence. Nah, jadi ini agak mirip dengan yang chi-square test untuk lebih dari 2 proporsi. Tapi konsepnya lebih luas, di mana di sini barisnya bisa lebih dari 2. Oke, kalau tadi kan kolomnya yang lebih dari 2. Ya, kalau sekarang barisnya juga lebih dari 2. Di mana nanti H0-nya adalah 2 variabel kategori adalah independen. Oke, jadi tidak ada hubungan di antara mereka. Ini arti lainnya. Atau H1-nya adalah 2 variabel kategori adalah dependen, jadi ada hubungan di antara mereka. Oke. Nah, chi-square test-nya masih sama persis dengan yang sebelumnya, hanya berbedanya adalah degree of freedom. Oke. Karena nilainya adalah R kali C, ya, row kali column. Jadi degree of freedom-nya adalah R kurang 1 kali C kurang 1. Di mana diasumsikan setiap sel dalam tabel kontingensi memiliki frekuensi minimal 1. Nah, ini cara perhitungan FE-nya agak berbeda dibanding yang sebelumnya. Jadi FE ini adalah row total kali column total dibagi N. Oke. Nah, area penolakan masih sama. Oke, degree of freedom-nya yang berbeda. Misal contoh ya, ini kan independence, gak ada hubungan sama sekali. Misalnya kelas yang diambil kita versuskan dengan jumlah mil dalam seminggu, itu kan sebenarnya nggak ada hubungan ya. Nah, kita mau coba cek aja, oke. Jadi ada plan meals dari 200 siswa, kita cek di sini siswanya ada fresh, sobs, junior, dan senior. Nah, di sini datanya masing-masing sudah ada. Nah, hipotesisnya adalah H0. Paket makan dia, mealsnya itu, sama jenis kelasnya itu sifatnya independen. Itu H0. Atau H1-nya, paket makan dan si kelas standingnya itu bersifat dependent. Oke, itu. Nah, sekarang ini kan data observe